Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Oke. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan Desti pimpin doanya. Gak ada suaranya, Desti. Oke, hari ini kita akan belajar tentang keberagaman. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang keberagaman suku bangsa. Nah, kali ini kita akan membahas tentang keberagaman bahasa. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, diharapkan anak-anak mampu mengidentifikasi keragaman bahasa yang ada di Indonesia dan mampu menyebutkan kegiatan yang dapat mencegah Indonesia, serta mampu menyebutkan ide pokok dan informasi baru yang ada di teks bacaan yang nanti akan Ibu share. Oke, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini kita akan membahas tentang bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Sudah bisa dilihat teksnya? Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu minta anak-anak untuk membaca teksnya terlebih dahulu. Silahkan dibaca, Ibu beri waktu 5 menit. Sudah selesai bacanya? Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sekarang kita akan menentukan ide pokok dari setiap paragraf dari teks bacaan tersebut. Nah, untuk paragraf pertama, coba kita perhatikan terlebih dahulu. Siapa yang tahu ide pokok dari paragraf pertama? Ada yang tahu? Apakah Desti tahu paragraf pertama ide pokoknya? Paragraf pertama. Atau seri aja deh, paragraf pertama. Coba pertama ide pokoknya. Belum paham, Bu. Lingga paham? Saya, Bu. Ya. Paragraf pertama, ide pokoknya itu negara dengan bahasa terbanyak di dunia kini ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867. Oke. Kedua, coba perhatikan. Apa ide pokok dari paragraf kedua? Ada yang tahu? Ibu. Oke, silahkan Nana. Ide paragrafnya itu distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia, rupanya berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Ya, betul. Nah, untuk paragraf ketiga, ada yang tahu? Saya, Ibu. Oke, silahkan.
Paragraf ketiga, kurangnya jumlah penggunaan bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan suatu atau beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Ya, betul. Sekarang untuk paragraf terakhir, Saya, Bu. silahkan Sri. Bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah perlu memperoleh perhatian khusus. Kita perlu melestarikan bahasa daerah sebelum benar-benar menghilang dari kehidupan berbangsa kita. Iya, betul. Nah, tadi kita telah membaca teks tentang bahasa daerah di Indonesia. Ada berapa bahasa daerah di Indonesia? Ada yang tahu? 742 bahasa. Ya, betul. Ada 742 bahasa. Berarti Nabila membaca dengan baik ya. Nah, ada yang tahu nggak kenapa kita tadi menentukan ide pokok dari paragraf-paragraf tersebut? Apa tujuan kita menentukan ide pokok itu? Ada yang tahu? Nah, karena ide pokok itu merupakan pikiran utama untuk menjadi pokok dari kalimat-kalimat penjelasnya. Nah, ide pokok itu berfungsi sebagai penjelas dari inti cerita atau suatu paragraf di dalam sebuah cerita, yang tujuannya adalah untuk membuat setiap pembaca paham kemana arah cerita tersebut dan membuat mereka memahami isi cerita yang ada. Nah, contohnya misalnya tadi, pada paragraf ketiga, ide pokoknya itu kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan suatu atau beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Berarti nanti kalimat penjelasnya itu akan menjelaskan tentang pengaruhnya itu. Nah, sekarang dalam tahap penulisan itu ada 3, yaitu tahap penulisan, dan pasca penulisan. Pada tahap penulisan, yaitu yang pertama kita harus menentukan tema atau topiknya. Nah, untuk teks tadi, yaitu temanya tentang bahasa, dan judulnya yaitu Bahasa Daerah di Indonesia Terancam Punah. Nah, kerangkanya yaitu yang tadi kita tentukan, yaitu ide pokok dari setiap paragraf ini. Jadi nanti setelah kita membuat kerangka, kita akan memulai proses penulisan. Atau dari ide pokok itu, nanti kita akan menjadikan ide pokok itu beberapa kalimat dan menjadi sebuah paragraf yang bagus. Setelah kita menulis, tahap selanjutnya yaitu pasca penulisan, atau kita melakukan revisi dari tulisan yang kita buat. Caranya itu kita bisa membacanya lagi. Apakah ada yang salah? Apakah ada kata-kata yang salah? Misalnya dalam penulisan bahasa nanti anak-anak kurang misalnya A-nya atau yang lainnya begitu. Paham? Paham, Ibu. Oke, di sini Ibu sudah membuat contohnya. Ibu membuat kerangka dari sebuah cerita. Di sini temanya yaitu tentang gajah dan judulnya yaitu Gajah yang Perkasa. Pada paragraf pertama ceritanya yaitu siapa gajah yang perkasa. Nanti pada paragraf pertama itu Ibu akan menceritakan tentang siapa gajah yang perkasa itu, di manakah tinggalnya, atau siapa sajakah keluarganya. Lalu paragraf kedua nanti ceritanya tentang tentang teman-teman gajah, ada kucing, ada kerbau, dan lain sebagainya. Lalu nanti pada paragraf ketiga, ceritanya itu gajah bertarung melawan serigala yang jahat. Karena temannya si gajah ini diserang oleh serigala, dan gajah melihatnya, akhirnya gajah bertarung melawan serigala. Begitu. Nah, sekarang Ibu minta anak-anak untuk membuat satu buah karangan. Kita mulai pada tahap pertama, yaitu menentukan tema atau topik dan membuat kerangkanya. Silahkan anak-anak buat.
tema, judul, dan kerangkanya. Ibu beri waktu 5 menit. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, siapa yang mau membacakannya terlebih dahulu? Siapa yang berani? Saya Ibu. Ini sinyalnya jelek. Desti, silahkan dibaca. Ini Ibu tulisannya. Ya, dibaca coba. Temanya yaitu kelinci. Judulnya kelinci yang sombong. Kerangka paragraf pertama yaitu di sebuah hutan ada seekor kelinci. Paragraf kedua, pada suatu hari kelinci dengan kura-kura yang berjalan sangat lamban. Kerangka paragraf ketiga itu kelinci dan kura-kura berlomba lari. Kerangka paragraf keempat yaitu kura-kura menang dalam pertandingan dan kelinci sangat kesal. Nah, nanti tinggal ditambahin kalimat-kalimat penjelasnya ya, biar menjadi sebuah cerita. Selanjutnya ada yang membacakan lagi? Saya, Bu. Oke, kan Hingga. Ini tulisannya, Bu. Iya. Temanya itu tentang persahabatan. Judulnya Ami, gadis yang baik hati. Kerangka paragraf pertama, Ami anak yang rajin dan baik hati. Paragraf kedua, Ami memiliki 5 orang sahabat. Paragraf ketiga, pada suatu pagi, Ami terlambat ke sekolah karena membantu seseorang nenek tua. Sudah, Bu. Berarti sudah bisa semuanya untuk menulis sebuah karangan. Oke, selanjutnya Ya Allah, sudah Ibu. untuk tahap selanjutnya yaitu penulisan. Kalian silahkan kerjakan di rumah ya, karena pasti itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, anak-anak, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Sebelumnya kita akan melakukan refleksi dulu. Nah, apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Tentang itu, Bu, tahap-tahap penulis. Menentukan ide pokok dalam paragraf. Tentang keberagaman bahasa. Nah, apakah kalian memahami pelajaran hari ini? Paham Ibu. Paham, Bu. Nah, tugasnya yaitu kalian mencari sebuah cerita rakyat, lalu tuliskan kembali ke dalam bahasa daerah kalian masing-masing. Nah, tugas yang cerita rakyat ini dikumpulkan pada pertemuan 6, pada pembelajaran 6. Dan tugas yang tadi, tugas menulis karangan itu dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti Ibu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Silahkan Desti pimpin kembali doanya. Baiklah, sebelum
Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Cukup sekian pembelajaran hari ini, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.